Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang ada di mana saja, dengan kerisauan saya yang sering didatangi tamu, kemudian minta keinginannya dituruti karena saking banyaknya tanggungan. Terkadang dia menceritakan tentang penderitaan yang telah dialaminya dengan hutang, tanggungan ini itu. Ini tadi saja ada teman menceritakan kisahnya, bahwasanya dia ini punya hutang segini. Bahkan dia sendiri melas-melas sama saya. Pada saya bilangnya, "Dek, saya minta tolong bagaimanapun caranya saya harus bisa bayar hutang. Saya nekat tidak ada hal lain yang saya harus lakukan." Gitu. Karena dia sendiri kerjanya dipecat, kemudian corona, PSBB dan lain sebagainya. Dia ini bahkan dia ini sendiri tidak mau tidur di rumah, jarang sekali tidur di rumah. Karena hari-hari, tiap hari itu ada yang datang, debt collector, ada yang datang dari bank dan lain sebagainya. Maka dia minta ini itu. Mintanya sih instan. Inilah. Karena saking gelapnya mata. Tidak ada yang ditoleh lagi, tidak ada yang dijual lagi. Terkadang banyak sekali ilmu-ilmu yang dipelajari, ya sekedar untuk permainan saja. Ada yang mempelajari tentang ilmu menarik jin, dimasukkan ke manusia, kemudian diinterogasi dan lain sebagainya. Semua orang bisa seperti itu. Kemudian ada lagi diekspos dan lain sebagainya agar mendapatkan subscribe, mendapatkan ketenaran, diakui bahwa dia ini bisa. Itu suatu hal yang bagus juga sih. Saya tidak menjelek-jelekan yang orang-orang yang lain seperti itu, tapi ini saya dimintai untuk bagaimana dia ini bisa instan bisa mendapatkan uang untuk bayar hutang. Karena dia ini mendatangi dukun sana, minta carikan togel sampai habis banyak, maka dia ini belum berhasil juga. Maka dia ini datang ke sini cerita, kemudian dia ini gimana ya caranya, saya harus mencari pesugihan ke Gunung Kawi atau kemana saja, yang penting saya ini bisa membayar hutang, katanya gitu sih teman saya si Fulan itu, yang tidak mau disebutkan namanya. Kemudian dia ini minta kepada saya, gimana syaratnya apa saja saya penuhi, asalkan saya ini bisa bayar hutang. Kemudian saya bercerita, dulu saya pernah
berguru kepada seorang namanya Mbah Cokro yang ada di Gua Gambir sana. Ya, kita bacaan doa, kita kirim Fatihah karena dia sudah almarhum. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, karena dia ini mendesak terus, akhirnya saya cerita begini. Saya dulu pernah ini tidak memakai tumbal, tidak harus mahar dan lain sebagainya. Cuma dia ini harus melaksanakan sholat 5 waktu saja yang tertib. Di samping itu kita harus ada juga yang namanya persiapan. Karena ini pelajaran ini dulu sama Pak Dekardi itu saya sudah bicarakan, Pak Dek, ini saya belajar ini gimana Pak Dek? Kalau itu untuk menolong orang, kemudian ini syaratnya gini, maka itu bagus saja, tetapi jangan terlalu diunggul-unggulkan. Nanti ini semacam ilmu hitam, tapi ya magic juga. Ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini dalam satu malam saja kita ini bisa membawa uang sebanyak-banyaknya yang kita perlu. Ini dikatakan apalah, nggak tahu namanya. Yang penting ini adalah suatu amalan, suatu ilmu yang bisa memberikan seseorang ringan dalam membayar hutang, gitu aja. Walaupun orang mengatakan ini nggak masalah, yang penting kita ini bisa menolong seseorang. Tetapi sudah karena guru saya mewasiatkan dulu, setelah kita ini nanti dapat uang ini, kantong yang akan diraja, kemudian kita talikan ke kaki burung bekutut ini. Nanti kita lemparkan ke atas, kemudian biar dia ini mencari sendiri nanti. Kemudian kita bakar lilin. Tapi sebelum itu kita pantau dulu. Siangnya kita pantau. Ini tidak ke rumah-rumah, kita langsung ke pusatnya uang. Apa di mana, pokoknya kita tidak menyebutkan tempat. Pokoknya tempatnya ini tempatnya uang, dan ini ada miliaran uang. Jadi tidak goib uangnya itu, tapi uang tempat uang ini tidak goib. Setelah kita dapat uang nanti sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, kemudian ini langsung ada di dalam kurungan ini. Kemudian burungnya hilang, kemudian tinggal uangnya saja. Maka pertama kali sebelum subuh kita harus bagikan ini. Kita bagikan ke anak yatim dulu, kemudian fakir miskin, kemudian ke musola atau masjid. Lalu yang lain kita bawa pulang untuk modal usaha, harus disisakan. Itu.
Itu saja yang kita, karena ini rencananya live, karena sinyal wifi-nya lagi error, maka kita kita rekam biasa saja. Kita nanti persiapan malam Jumat, orangnya ya tidur di sini, tapi dia ini tidak mau diekspos, nanti kita pakai cadar, pakai penutup cadar. Gitu, itu aja yang karena saya sendiri prihatin dengan orang-orang yang memerlukan keperluannya sering ditagih, kemudian ada corona seperti ini, apalagi yang harus kita dilakukan. Bahkan dia sendiri, Pak, saya apabila saya rampok gimana, apabila saya ini gimana, apa ada cara lain yang tidak ada risikonya? Semuanya ada risiko, semuanya ada sebab dan akibat. Sudah saya beritahukan, kita tidak boleh tamak. Selesai kita bayar hutang, maka kita yang lain kita pakai modal, kita kerja yang keras. Kemudian akadnya nanti kita berhutang, tapi hutang ini tidak terlalu harus hari ini lunas, seperti itu tidak. Tetapi hari-harinya kita ini harus ingat kepada anak yatim. Itu saja yang saya beritahukan. Apabila ada kata saya atau menyinggung daripada yang lain, maka saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga orang yang dhaif, yang tidak tahu apa-apa. Banyak orang-orang yang ilmunya lebih tinggi, bisa menarik ini, menarik itu, bahkan nyawa seorang pun didatangkan, kemudian mediumisasi, ditanya-tanya, seperti banyak sekali. Kemudian lagi orang-orang menjanjikan hadiah-hadiah, giveaway. Bahkan saya kasihan sama teman saya, nunggu tiap hari live, bahkan dia beli pulsa, beli data, bahkan tidak dapat apa-apa, sampai numpuk yang namanya hutang itu, dia tidak dapat apa-apa. Tetapi di situ digembor-gemborkan, ini live, kemudian tidak usah diundi. Bahkan karena suatu iming-iming yang menggiurkan, karena live kemudian pilih oleh seorang dirinya sendiri, maka enak saja. Yang tidak disukai maka tidak diambil, maka yang dia sukai saja, atau siapanya atau saudaranya, atau masih ada golong-golongan daripada pekerja-pekerjanya di situ, maka dipilih, kemudian dibel, dikasih hadiah, seperti itu. Maka yang nunggu tadi seperti teman saya nih, yang upload saja kapan saya berharap-harap, sampai dia ini stres nungguin, hanya dapat hadiah seperti itu. Karena inginnya dibagikan, diunggah, dibagikan ke sana, maka saya sendiri prihatin juga, seperti itu. Kemudian saya sendiri juga, yang membuat saya prihatin itu menolong orang, kemudian di video ditayangkan, kemudian orang menyanjung-nyanjungnya, bahwasanya dia seperti ini, seperti itu. Maka saya sedih sekali sebenarnya, seperti itu. Saya mohon maaf sekali karena ada kata-kata kerisauan saya yang dalam rangka ada pandemi COVID-19 ini. Maka banyak orang-orang yang ada hancur usahanya, kemudian ada yang dipecat, kemudian fakir miskin semakin merajalela. Kemudian ada orang yang mau usaha ke pasar, di situ ditangkap, barang-barangnya diambilkan oleh Satpol PP.
kemudian dia ini dimarah-marahi, bahkan dia ada yang menentang, ada yang saking jengkelnya sampai dia ini memaki-maki, gak karuan, seperti itu. Saya sangat kasihan seperti itu sebenarnya, karena kalau kita ini mau menghentikan usaha seseorang, maka kita harus kita carikan solusinya. Ini saya buat modal untuk beberapa hari, kemudian jangan belanja dulu, jangan berdagang dulu, kita menjaga daripada bos saya, seperti itu. Maka itu lebih bagus daripada kita ini didatangi, kemudian barang-barangnya diambil, diobrak-abrik, bahkan sampai ada yang dipukul-pukuli dan lain sebagainya. Saya sangat prihatin seperti itu sebenarnya. Dan ini tutorial saya untuk mendapatkan rezeki seperti ini sudah banyak yang datang pada saya dulu, tapi tidak pernah sama sekali saya expose, karena ini adalah suatu aib, suatu aib atau harus ditutup ya sebenarnya, karena ini atas keresahan saya melihat pandemi COVID-19 ini, maka saya sendiri tergugah bagaimana saya bisa menolong teman saya atau saudara saya yang mau memerlukan modal, yang dihimpit hutang, yang dikejar-kejar debt collector dan lain sebagainya. Maka saya risau. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.